selamat bergabung kembali di dalam video pembelajaran mengenai recovery system. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai storage structure. Ada 3 kelompok storage yang kita kenal. Yang pertama adalah volatile storage. Kelompok storage ini tidak survive seandainya terjadi system crash. Semua data yang tersimpan di dalam volatile storage itu akan hilang pada saat terjadi system crash. Yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah main memory, cache memory. Kemudian kelompok yang kedua itu adalah non-volatile storage. Non-volatile storage ini akan survive seandainya terjadi system crash. Jadi pada saat kemudian sistem hidup kembali, semua data yang tersimpan di dalam non-volatile storage ini akan kembali bisa diakses. Contohnya adalah disk, tape, flash memory, non-volatile RAM gitu ya. Nah, tapi ada kondisi crash tertentu yang masih memungkinkan non-volatile storage ini untuk kehilangan data, yaitu apabila terjadi disk crash. Nah, untuk itu muncullah storage jenis ketiga atau kelompok ketiga, yaitu stable storage. Stable storage ini adalah sebuah storage ideal, mythical form, yang diharapkan akan survive untuk berbagai jenis failure, even disk crash. Nah, stable storage ini bisa didekati dengan menggunakan multiple copies atau banyak kopi dari data. Jadi kita punya sejumlah non-volatile storage, kemudian kita melakukan copy atau duplicate dari data di beberapa buah non-volatile storage. Dengan cara ini kita bisa mendekati stable storage. Detail implementasinya bisa dilihat di dalam buku referensi. Persoalan yang mungkin muncul pada implementasi dari stable storage ini adalah kemungkinan terjadinya failure pada saat terjadi transfer data antara sebuah copy ke copy yang lain. Block transfer antar copy atau antar non-volatile storage yang membangun sebuah stable storage itu bisa memberikan hasil sukses. Artinya apa? Blok data berhasil ditransfer dan hasilnya sama persis dengan copy awalnya. Atau bisa partial failure, blok data berhasil ditransfer tapi ada informasi yang tidak benar. Jadi ada bagian yang tidak tercopy dengan baik. Atau yang ketiga bisa total failure. Total failure itu artinya apa? Artinya ya blok data tidak berhasil sampai ke tujuan. Nah, solusi yang bisa dilakukan untuk memproteksi terjadinya failure pada saat pengiriman data itu adalah yang pertama, informasi kita tuliskan dulu ke physical block yang pertama, jadi ke copy yang pertama. Kemudian informasi yang sama kita tuliskan ke blok yang kedua atau bagian kopinya. Dan output dianggap berhasil pada saat penulisan yang kedua atau penulisan copy dari blok tersebut sudah sukses. Dalam hal ini tentu saja diasumsikan bahwa setiap blok itu hanya memiliki 2 buah copy. Copy dari sebuah blok itu dapat saja berbeda karena apa? Karena terjadi failure pada saat operasi output. Nah, untuk melakukan recovery terhadap failure jenis ini, maka yang dilakukan adalah yang pertama kita mencari blok-blok yang inkonsisten. Solusi yang ekspensif atau yang mahal adalah membandingkan setiap copy dari blok. Jadi setiap blok itu kita bandingkan kedua kopinya untuk kemudian menemukan copy-copy yang berbeda. Atau solusi yang lebih baik, kita bisa merekam in progress disk writes. Jadi semua disk writes yang sedang berjalan itu kita tuliskan pada non-volatile storage. Kemudian informasi ini kita gunakan pada saat recovery untuk mencari blok-blok yang mungkin tidak konsisten. Jadi membatasi jumlah blok yang harus dibandingkan. Nah, solusi ini digunakan pada sistem RAID. Nah, proses recovery-nya sendiri, ya kalau sudah ditemukan blok yang tidak konsisten, kalau misalnya ada copy yang
terdeteksi memiliki kesalahan ya, karena isinya tidak sesuai, maka copy itu kita overwrite dengan nilai dari copy yang lain. Tapi kalau kedua-duanya tidak teridentifikasi memiliki error, tapi nilainya berbeda, maka biasanya yang digunakan adalah primary blocknya. Jadi blok utamanya dan nilai dari primary block ini kita tuliskan ke secondary block. Nah, selanjutnya kita coba melihat proses pengaksesan data dari secondary storage oleh transaksi. Seperti apa sih sebetulnya? Ini melibatkan dua media. Yang pertama adalah disk atau secondary storage, dan yang kedua adalah memori. Ya. Semua eksekusi transaksi itu terhadap data yang tersimpan di dalam memori. Nah, kalau dia butuh data yang tersimpan di dalam secondary storage, tentu saja data itu terlebih dahulu harus dibaca. Nah, pada disk itu terdapat sejumlah physical blocks. Physical blocks itu adalah blok-blok fisik yang tersimpan di dalam secondary storage. Sementara di memori kita mengenal yang disebut sebagai buffer. Buffer itu adalah area yang digunakan untuk menampung blok-blok dari secondary storage. Jadi buffer ini sebetulnya berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan blok-blok data yang kita copy atau kita salin dari secondary storage. Jadi misalnya akan dilakukan pemrosesan terhadap data yang tersimpan di dalam physical blocks A dan B yang ada di secondary storage, maka tentu saja terlebih dahulu dia akan dipindahkan ke buffer ya, yang kita sebut sebagai buffer blocks. Proses memindahkan data dari secondary storage ke buffer itu kita sebut sebagai proses input. Sementara proses untuk menuliskan isi dari buffer blocks ke secondary storage itu kita sebut sebagai proses output. Nah, selanjutnya setiap transaksi itu akan memiliki working area, private working area. Jadi sebuah area di memori yang memang hanya digunakan oleh transaksi tersebut. Misalnya transaksi T1 membutuhkan data X yang terdapat di dalam blok B dan membutuhkan data Y yang terdapat di dalam blok A. Maka yang dilakukan adalah dia akan menyalin nilai X dan Y dari buffer ke working areanya. Proses menyalin ini dari buffer ke working area menggunakan perintah readx, sementara menuliskan kembali data yang terdapat di working area dari sebuah transaksi ke buffer, itu kita sebut sebagai proses write. Nah, perlu diperhatikan bahwa input dan output itu adalah proses yang seamless buat transaksi. Yang dilakukan oleh transaksi hanya readx dan writex. Setiap kali transaksi akan melakukan readx, maka akan dicek dulu di buffer block itu apakah blok yang mengandung X sudah ada di sana. Apabila sudah ada, maka nilai X akan dikopikan ke working area dari transaksi, tapi bila belum ada, maka kemudian akan dilakukan input blok yang mengandung nilai X. Demikian pula apabila terjadi proses write Y, maka pertama kali dicek apakah di buffer sudah ada blok yang mengandung Y. Apabila sudah ada, maka nilai Y akan dituliskan ke blok tersebut. Apabila belum ada, maka akan dilakukan juga proses input untuk blok yang mengandung Y, sehingga kemudian nilai Y yang baru bisa dituliskan ke blok tersebut. Proses output ini tidak harus dilakukan segera setelah proses write. Sehingga apa? Sehingga bisa saja pada saat sebuah data sudah di write, itu sebetulnya dia belum ada di secondary storage, baru ada di buffer blocks. Demikian pembahasan mengenai storage structure. Pada video berikutnya, kita akan melihat bagaimana hubungan antara recovery dengan property atomicity dari transaksi. Sampai ketemu lagi.